بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Alhamdulillah para jamaah, bapak kalian ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita masuk tentang masalah riba. Sekarang judulnya riba lebih parah dari khamar. Riba lebih parah dari khamar, minuman keras. Kemarin kita bahas riba lebih parah daripada apa? Selingkuh. Selingkuh berapa kali? 33 kali. Sekarang bandingannya lagi dengan dosa lain, riba lebih parah daripada khamar. Dan saya akan sebutkan dari perkataan Imam Malik. Dibacakan ayat 279 sampai 8281 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maysarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat,
maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Baik, masih membicarakan tentang riba. Kesimpulan yang ada yang bisa kita ambil yang pertama, para pemakan riba alias rentenir itu akan diancam, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah satu-satunya dosa yang pelakunya itu diancam akan diperangi. Pernah ada kisah saking Imam Malik. Imam Malik pernah ditantang oleh seseorang. Ini orang biasa nantang ulama. Dia katakan pada Imam Malik, ini saya punya cerita Imam Malik. Ada laki-laki yang dia itu minum minuman keras. Setelah itu dia main judi. Memang kaitannya ada nggih? Orang yang biasanya minum, biasanya juga senang pasang nomor, senang main judi. Betul nggak ini kaitannya? Betul nggih? Maka orang ini katakan, wahai Imam Malik, jika engkau dapatkan di dalam Al-Quran ada dosa yang lebih parah daripada minum minuman keras, kalau kamu dapat istri saya jatuh talak. Istri saya jatuh talak, berarti cerai. Dan ingat ya, ini di dalam hukum syariat dikenal dengan talak bersyarat, boleh. Ini sama kasusnya seperti yang ada di tengah-tengah kita yang disebut dengan sigot taklik. Sigot taklik. Ini yang nikah biasanya baca, ya kan? Isinya di situ, kalau selama 3 bulan betul ya, tidak memberi nafkah kepada istri, maka istri nanti boleh mengajukan gugat dengan membayar 10.000, maka jatuhlah talak 1. Maka syarat ini kalau disebut berarti namanya talak bersyarat. Namanya itu talak bersyarat. Kalau ini dipenuhi maka jatuh talak 1. Kalau tidak terpenuhi alias tidak jadi, maka tidak masalah. Maka hati-hati. Ya, dan ini sudah jadi aturan di negeri kita seperti itu. Nah, ini nantang Imam Malik. Kalau kamu dapat ayat yang menunjukkan ada dosa yang lebih parah daripada miras, istri saya jatuh talak. Imam Malik ditanya pertama, Imam Malik nggak mau jawab. Sudahlah kamu pulang dulu, saya belum menemukan jawaban. Memang orang pintar tuh seperti itu, nggak mau jawab langsung. Kadang butuh pertimbangan, karena menjawab itu butuh ilmu. Datang kedua kalinya Imam Malik ditanya sama juga. Imam Malik masih memberikan jawaban, kamu pulang saja, saya belum bisa memberikan jawaban. Beberapa hari kemudian Imam Malik panggil orang tadi, sini orang yang tanya tadi. Orang tersebut datang. Imam Malik langsung katakan pada orang tadi, sekarang istrimu jatuh talak 1. Cerai. Kenapa cerai? Saya sudah menemukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang mengatakan bahwasanya pelaku riba itu lebih parah daripada minuman keras, karena Allah sendiri yang akan memerangi orang yang memakan riba. Ini ceritanya seperti itu. Jadi kesimpulannya, memakan riba lebih parah daripada minum minuman keras. Bukan berarti minum boleh. Bukan berarti juga kemarin selingkuh 33 kali boleh, seperti dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar kemarin.
Namun ini untuk menakuti, karena membandingkan dengan dosa besar yang lainnya juga. Maka riba ini lebih parah. Kesimpulannya dalam ayat ini diperintahkan riba itu ditinggalkan, nggak boleh dilanjutkan. Kemudian diterangkan pada ayat 280, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang yang susah bukan dipersulit. Yang namanya utang itu tolong menolong. Kalau ada yang susah diberikan tenggang waktu, bukan ditambah riba. Kalau yang ada di tengah-tengah kita, kalau telat bayar utangnya ada denda atau nambah bunga atau nambah terus, nambah bayaran terus, nambah terus nggak? Nambah nggak? Nambah. Makin bertingkat nanti nambah. Orang yang punya utang 1 juta itu bisa sampai 10 juta loh gara-gara ini. Makin susah. Makanya yang ada kita berikan tenggang waktu wajib. Memberikan tenggang waktu itu wajib. Kalau orang yang susah kita dapati berikan tenggang waktu. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau bisa menyedekahkan alias memutihkan, maka itu lebih baik bagi kalian. Kemudian diingatkan tentang hari kiamat, hati-hati dengan hari kiamat yang nanti semuanya kita akan kembali. Dan nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Intinya riba di sini dari ayat ini menerangkan beberapa ayat yang kemarin kita bahas dari buletin. Kalau di buletin itu dari ayat 275 sampai ayat 281. Ini menerangkan tentang bahaya riba. Insya Allah pertemuan berikut yang kita bahas, jangan berutang, ya, jangan cari utang. Nanti akan saya sebutkan alasan-alasannya. Mudah-mudahan utang-utangnya cepat lunas. Baik, sekian. Monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya sambil umumkan dulu, nggih. Karena Kamis sampai Sabtu saya ada di Kalimantan Timur, maka untuk khutbah Jumat di Wiloso kosong dulu. Kemudian kajian keliling malam Sabtu juga kosong. Ada kajian malam Ahad juga badak maghrib kosong. Ahad pagi bapak-bapak libur, ya. Kemudian Ahad pagi di Itisom dan Banyumenang ini saya belum bisa putuskan. Kayaknya libur juga, saya masih capek. Malam Senin ini sementara pindah dulu kajian takmir. Jadi saya sebelumnya kajian keliling warak, nggih. Kajian takmir yang kemarin malam Senin lagi, nggih. Pindah malam Senin apa besok? Pon. Pindah malam Senin Pon. Cuma 1 kali ini saja. Ya, malam Senin Pon. Mohon bisa hadir sambil nanti kita diskusikan masalah-masalah ketakmiran dan nanti tetap ada tanya jawab seperti biasa. Pengawasannya ba'da ngisa langsung. Kalau bisa sholat ngisa di DS, nggih. Sholat ngisa nggih malam Senin Pon. Saya mohon bisa hadir biar ada masalah-masalah masjid nanti bisa dibicarakan juga di situ. Taib, ada yang ingin bertanya, kalian persilahkan. Ya, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa yang masuk surga itu insya Allah suami istri ya. Iya. Itu kita insya Allah semua bisa bersamaan. Nah, terus bagaimana dengan yang
Saya kira mesti tidak semua solihah dan dagangan dengan suami. Ada yang kadang beling, itu juga mesti ada istri-istri seperti itu. Nah itu tadi dikatakan juga mampir dulu ke neraka. Nah apakah juga itu nanti masih bisa ketemu dengan suami tercinta kita? Masih bisa Bu. Masih bisa. Masih bisa. Terus bagaimana dengan anak-anak kita? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kita punya anak bayi yang sudah lahir itu meninggal, itu bisa ketemu di surga. Nah ini bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah bisa bertemu juga di surga kalau anak-anak kita, insya Allah kalau kita didik dengan baik ya, sesuai dengan agama kita. Terus pertanyaan yang kedua, ini yang biasanya jadi senjata suami-suami kita. Ini tentang malam Senin, malam Kamis, malam Jumat gitu, terutama di malam Jumat. Banyak yang mengatakan bahwa kalau malam Jumat itu sunnah Rasul gitu untuk berhubungan dengan suami istri. Nah yang saya tanyakan, apakah memang betul atau hadis Rasul yang menyatakan bahwa memang malam Jumat itu adalah sunnah untuk berhubungan suami istri, sedangkan saya tahu bahwa hubungan suami istri itu ya masuk ibadah, tapi belum pernah tahu kalau ada hari-hari tertentu seperti itu. Okay. Nah, yang saya tanya itu, terus kalau malam Jumat dan hari Jumatnya, apakah itu keistimewaannya itu di hari Jumatnya atau malam Jumatnya itu juga ikut? Nah, nanti jadi senjata suami-suami kita, jadi 100 kali tadi itu. Nah, itu Tat. Itu saja pertanyaan saya Tat. Nah, mungkin bapak-bapak ikuti Ustadz satu saja, nanti di surga dapat 70. Nah itu mungkin cukup satu saja. Itu saja Tat yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak itu loh, satu saja ngurusi jiwa repot toh. Terus yang ibu dulu, ibu yang kedua. Mic-nya di belakang Bu, kasih ke belakang. Ibu dulu ya Bapak ya, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 1, dalam satu kelompok kami diadakan simpan pinjam yang bunganya dipakai untuk membeli perlengkapan untuk kelompok kami itu juga, seperti gelas atau piring yang nantinya dijadikan aset untuk kelompok kami. Itu bagaimana hukumnya? Yang kedua tentang hukum waris. Kami punya saudara angkat yang diasuh oleh orang tua kami sejak lahir karena ibunya meninggal ketika melahirkan. Terus akta kelahiran juga atas nama orang tua kami. Bagaimana tentang pemberian harta warisnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi ada? Kasih ibu aja. Ini malamnya ibu aja lah jawab. Jadi Bapak 100 saja kan nanti di surga ya. Ini ibu aja kasih semua. Terus ke belakang Bu, yang ranting. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini keluar dari tema, tapi sangat penting bagi saya untuk mengetahuinya. Pertama, bagaimana cara wudhu seorang wanita di tempat terbuka? Cara wudhu tempat terbuka. Yang kedua, seorang wanita memakai pakaian yang menutup sampai mata kaki itu kan kalau dipakai jalan kan dalam bahasa Jawanya itu nyarut tanah itu loh tak. Dan itu kan nggak tahu kalau itu ada kotoran yang menyangkut ke situ. Bagaimana kalau dipakai untuk sholat, apakah itu sholatnya sah? Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada? Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanya kepada Bapak Ustadz. Ini yang saya tanyakan tentang keluarga yang
sudah bercerai atau belum bercerai tapi pisah ranjang gitu. Belum bercerai, pisah ranjang. Ya. Jadi ada keluarga saya sendiri itu sudah berkeluarga dan punya anak. Lalu dia akan meskipun banyak bermasalah dan bercekcok pada keluarga dan meskipun suaminya yaitu marah. Jadi ya kalau sudah begitu ya saya cerai dulu. Saya cerai begitu. Lalu dia meninggalkan di antara 5 bulan atau 6 bulan. Tapi belum bercerai di kantor urusan agama. Lalu dalam 6 bulan itu istrinya tidak mau dicerai, lalu ingin rujuk kembali. Itu bagaimana Ustadz? Itu sudah diurus di pengadilan agama belum, Pak? Belum. Itu kalau rujuk kembali itu apakah harus ijab dengan sah secara agama atau tidak? Tadi ketika pisah tadi ada kata-kata talak atau tidak? Ya kata-katanya akan dicerai begitu. Akan berarti. Ya akan dicerai. Dan belum ngurus di pengadilan, di PA belum. Belum. Itu bagaimana kalau nanti rujuk kembali itu apakah ijab lagi atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Cukup dulu ya pertanyaannya. Bagaimana tentang tadi suami istri sama-sama di surga? Mungkin nggak suaminya saja yang di surga, istrinya belum, atau istrinya saja di surga dan suaminya juga belum? Bisa seperti itu. Dan nanti tetap akan bertemu. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anaknya nanti bisa mendapatkan syafaat dari orang tua. Kemudian kalau orang tua yang masuk lebih dulu, anak-anaknya bisa dapat syafaat dari orang tua. Atau sebaliknya, anak-anaknya yang masuk lebih dulu, maka ketika itu anak-anak akan memanggil orang tuanya. Saya mau masuk dalam surga kalau bapak ibu saya masuk lebih dulu. Jadi anak-anaknya kalau soleh seperti itu, bisa mengajak bapak ibunya, dua-duanya bisa diajak masuk surga. Ini kalau punya anak yang soleh. Makanya ini diterangkan oleh para ulama, inilah keutamaan dari seseorang itu menikah, punya anak soleh, anaknya itu punya manfaat nanti di akhirat, bisa memberikan syafaat kepada orang tua yang sebenarnya orang tua itu terlebih dahulu disiksa dalam neraka. Maka dengan syafaat dari anaknya ini akan mengantarkan orang tuanya itu kepada surga. Kemudian tentang malam Jumat tadi, ya, apakah ini termasuk sunnah Rasul? Mau malam Kamis boleh, mau malam Senin boleh, malam Minggu boleh. Tidak ada ketepatan waktu. Adapun kalau suaminya pakai hadis berhubungan intim di malam Jumat itu seperti membunuh berapa puluh orang Yahudi, itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Dan kalau mau melihat dalam hadis-hadis yang ada, tidak disebutkan secara khusus tentang hubungan intim pada malam-malam tertentu. Yang penting kekuatan bapak-bapak itu berapa. Ini nggak mungkin dapat 100 ini, belum. 100-nya itu nanti di mana? Oh, sudah. Kemudian dalam satu kelompok ada bunga dari utang, utangnya itu ada tambahan, kemudian dari tambahan ini dikumpulkan nanti beli perlengkapan. Saran saya tidak boleh. Saran saya tidak boleh. Kalau mau beli perlengkapan, mendingan rombongan itu nyumbang sendiri dari uang sendiri, nggak ambil dari tambahan yang ada dari utang piutang tadi. Karena kalau yang ada di sini itu digunakan berarti hasil perabotan yang ada tadi ini berarti semuanya dari hasil riba. Berarti sama-sama menikmati hasil riba. Kalau sudah terlanjur, ya bertobat dan besok gak diulangi lagi. Adapun hukum waris untuk saudara angkat, dalam Islam saudara angkat tidak dapat waris. Yang ada saudara angkat nanti akan mendapatkan wasiat. Namun wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya si mbah meninggal, itu meninggalkan harta
3 miliar. Ya, 3 miliar nggih. Tidak boleh dia kasih pada anak angkatnya itu 1 miliar, nggak boleh. Tidak boleh lebih dari 1/3. 1,5 M nggak boleh. Harus kurang daripada 1/3. Ini aturannya. Karena yang lebih dipentingkan ini anak kandung, dan anak kandung ini yang nanti sisa dari 1/3-nya berarti 2/3. Setelah nanti urusannya nggih. Ini kalau orang mati itu urusannya banyak. Ngurus jenazah dulu. Setelah itu ngurus utang piutang. Setelah itu ngurus wasiat. Wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Setelah itu baru untuk waris. Namun biasanya kalau yang mati ini, yang dikejar-kejar nomor terakhir. Ya, utang bapaknya orang dipikir, wasiat juga pura-pura lupa, nih, jenazah pas-pasan dia urus. Padahal yang lebih utama di sini tadi urutannya 4 tadi. Ngurus jenazah, kemudian utang kemudian yang ketiga wasiat kalau ada, baru yang keempat itu bagi warisan. Yang biasanya dituntut apa? Waris. Ini karena nggak ngerti. Kalau semuanya ini sama-sama ngaji, gampang kita ngurus. Karena kalau utang piutang masih ada, nanti saya akan bahas pada kesempatan berikutnya. Orang tua kalau masih punya utang di bawah mati berarti masih menggantung. Menggantung apa maksudnya? Nggak bisa diputuskan ketika dia sudah mati, dia jadi wong selamat ataukah orang yang dapat siksa. Sampai utangnya lunas. Utangnya lunas dulu baru dia bisa selamat. Ya, makanya lebih dipentingkan utang daripada pembagian waris. Andai warisannya itu 1 miliar, utangnya 900 juta, wasiatnya ada sekian, maka sisa dari wasiat dan bayar utang tadi itu barulah nanti dibagi untuk masalah waris. Kemudian cara wudhu di tempat terbuka. Ibu-ibu untuk di tempat terbuka, sekali lagi, tempat terbuka ini baiknya saya sarankan tidak berwudhu di tempat semacam itu. Yang pertama, aurat ibu-ibu akan terbuka. Entah nanti dia buka dari tangan sampai siku, ini aurat. Nih, tangan sampai siku ini aurat. Ada juga yang tempat terbuka ya karena nggak paham sering jilbabnya itu dia buka. Makanya saran saya tetap cari tempat tertutup. Kalau ada toilet di situ ya digunakan toilet untuk berwudu tertutup. Kadang dalam masalah aurat tadi di saat berwudu ibu-ibu ini jarang perhatikan aurat. Contoh lagi saat sholat ini kurang perhatian lagi karena kadang ketika memakai gamis, asalnya gamis tuh nyeret tanah itu bukan masalah. Ya, nyeret tanah tadi itu ya sudah dia jalan yang penting tanahnya itu kering. Kalau itu enggak ada ya najis basah yang dia kena, maka langkah kaki selanjutnya itu akan menghapus kotoran yang ada sebelumnya. Langkah kaki selanjutnya akan menghapus kotoran yang ada sebelumnya. Digunakan untuk sholat boleh. Walaupun masih ada bekas-bekas coklat di situ, nggak masalah. Kalau dia mau lapisi dengan rokoh lagi, ya itu lebih baik. Dan kalau dia pakai itu pun asal ini sudah sempurna sampai nutup kaki, ya itu yang digunakan untuk sholat. Nah, adapun tadi saya ingatkan ibu-ibu kalau sholat, tolong pakai nggak cukup pakai gamis. Kalau kakinya belum ditutup, walaupun pakai kaos kaki, kaos kaki itu belum nutup aurat. Kaos kaki itu masih membentuk lekuk tubuh, sehingga belum menutup aurat. Harus pakai rukuh lagi atau pakai sarung lagi. Karena kalau cuma kaos kaki saja terus tadi gamisnya itu di atas sedikit, di atas mata kaki misalnya, ya ini berarti ada yang tidak tertutup walaupun kakinya nganggo kaos kaki. Oleh karena itu cari rukuh bagian bawah lagi ataulah pakai sarung untuk nutupi sampai ke kaki. Kemudian yang tadi tentang masalah cerai, sekali lagi untuk masalah cerai saya katakan untuk masalah seperti ini semuanya diurus resmi lewat pengadilan agama. Bapak-bapak mau mengatakan cerai sekarang saya talak kamu sampai 1000 kali pun
Kalau baru dilaporkan ke pengadilan agama baru sekali, tetap dianggap cuma 1 kali. 1000 tadi nggak dianggap. Ya, silakan nanti konsultasi dengan KUA juga seperti itu sama. Mau lapor berapa kali pun, kalau yang dilaporkan baru sekali, berarti yang dianggap cuma sekali. Makanya saya tanyakan, suami ucapkan talak nggak? Kalimat talak seperti ini, saya talak kamu. Atau tak pegat kowe. Selesai, berarti jatuh talak 1. Terus suami rujuk. Dia katakan, mohon maaf saya ingin kembali. Saya ingin kembali tadi, berarti ini kalimat rujuk, berarti kembali. Namun kalau ini tetap nggak dianggap, tidak dianggap menurut catatan pengadilan agama, karena nggak pernah dilaporkan. Makanya saya katakan pada para suami, yang pertama, tolonglah nggak selalu mengatakan atau mengucapkan cerai dengan mudah. Jaga omongan. Jangan jenengan nanti menyesal kemudian. Istri juga, kalau ada masalah, jangan minta pada suami, mas ceraikan saya saja sekarang. Nggak boleh seperti itu. Ujung-ujung masalah itu bukan ujung-ujungnya minta cerai. Kalau ini terjadi, penyesalan demi penyesalan yang akan terjadi. Kalau dikira sekarang nanti ini cerai, selesai masalahnya, dikira nanti dapat suami yang lebih baik, belum tentu. Belum tentu dapat suami yang lebih baik. Ada kisah Ummu Zara dan Abu Zara. Ummu Zara itu dipegat oleh suaminya Abu Zara. Dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Ternyata Ummu Zara bilang, ternyata kebaikan suami yang kedua yang super baik tidak ada bandingannya dengan suaminya yang pertama. Padahal sudah dimanjakan, bukan main manjanya. Tetap dia katakan tidak ada bandingannya cinta pertamaku dulu. Ya, tidak ada bandingannya dia bilang. Yaitu kata ibu-ibu, cinta pertama begitu menggoda. Ya, dia nyesal, sudah cerai ini. Nyesal, pengen kembali lagi pada suaminya yang dulu. Namun sayangnya dia diceraikan oleh suaminya dulu Abu Zar. Dan ada penyesalan. Ada lagi seorang wanita, dia di masa Nabi SAW cerai dengan suaminya. Dapat laki-laki yang kedua. Mohon maaf, laki-laki yang kedua ini punya masalah lagi. Nabi SAW ibaratkan seperti ini. Maaf, sarungnya itu nggak terangkat-angkat. Sarungnya itu nggak bisa ngangkat. Paham maksudnya? Nah, ini ibarat saking Nabi, biar nggak terlihat saru. Ya, sarungnya nggak terangkat. Oh, berarti maksudnya ini. Dia dapat suami yang kedua. Rasul katakan, kamu tetap harus berhubungan dulu, berhubungan intim dengan suamimu yang kedua, baru boleh kembali pada suamimu yang pertama. Berarti dia menyesal nggak di sini? Menyesal nggak? Suami pertama lebih baik apa suami kedua? Suami pertama. Ya, suami kedua punya masalah. Bahasa kerennya apa? Lebay. Ya. Lihat itu, menyesal. Jadi saya sarankan pada ibu-ibu, jangan sedikit ada masalah itu minta cerai. Pada bapak-bapak, jangan mudah-mudahan keluar kata cerai. Kalau bapak pingin gentle, pingin dilihat jantan, datang ke pengadilan agama, jangan cuma lewat omongan saja. Gitu kalau berani. Istri bilang suami kayak gitu, mas, kalau memang pengen cerai, datang ke pengadilan agama. Paling orang wani. Biayanya wis larang. Prosesnya dipersulit lagi lewat pengadilan agama. Nggak pernah proses mudah loh kalau lewat pengadilan. Nggak ada yang prosesnya gampang. Ada sidang berapa kali, dipanggil lagi. Prosesnya lama sekali, disengaja memang. Karena memang kata para ulama, lebih baik itu melanjutkan daripada memulai dari awal. Lebih baik melanjutkan daripada memulai dari awal. Ad-dawam aqwa minal ibtida. Kata para ulama, diteruskan, lanjut terus, itu lebih baik daripada mulai dari awal. Mulai dari awal itu bangun lagi loh. Namun kalau yang sudah ada tinggal diperbaiki.
Istrinya cerewet tadi, ya dikurangi cerewetnya. Suaminya kurang dalam masalah penghasilan, ya lebih giat lagi kerja. Suaminya malas-malasan di rumah, ya tambah semangat lagi untuk kerja, penuhi nafkah dengan baik. Istri juga berusaha punya sifat nerimo. Apa arti nerimo? Qanaah, menerima apa yang Allah berikan, yang suami beri, apapun disyukuri. Kalau ini dipunyai ibu-ibu sekalian, insya Allah nggak akan pernah ada kasus perceraian yang banyak di Gunung Kidul. Apalagi kalau tambah ngaji. Paham nggih, ibu-ibu? Ya, jadi saya sarankan tolong jangan mudah-mudahan minta cerai. Bapak-bapak jangan mudah-mudahan ucapkan cerai. Kalau berani langsung urus di pengadilan agama. Langsung datang di PA di Wonosari. Jangan cuma berani ngomong saja. Gentle sedikit lah. Ya, gentle sedikit langsung datang. Urus, ini saya mau ceraikan istri saya. Saya mau talak istri saya, talak 1. Kemudian yang terakhir di sini, kalau cerai ibu-ibu itu ada masa iddah. Wanita yang masih punya haid nanti sampai 3 kali haid atau 3 kali suci. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau yang tidak mengalami haid sudah menopause, berarti tunggu 3 bulan dia nunggu. Selama masa iddah, ibu-ibu tidak boleh keluar dari suami. Kalau ini di rumahnya suami, tidak boleh pisah, tidak boleh pisah ranjang. Jadi dalam masalah cerai di sini tidak ada istilah pisah ranjang. Kalau lagi marah pun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam istilah nusyuz dalam Al-Qur'an, itu kalau marah pun gak boleh sampai keluar dari rumah. Kalau lagi tukaran, ini gak boleh keluar dari rumah. Masa iddah pun kalau ini sudah cerai tidak boleh keluar dari rumah. Saya pernah ada kisah, ada orang Saudi. Ini orang dari negeri hitam, dari Sudan. Dia pernah ceraikan istrinya, cerita dengan saya. Saya sudah ceraikan istri saya. Istrimu sekarang di mana? Masih di rumah saya. Istrinya masih di rumah. Makan tetap dilayani, nyuci baju tetap dilayani, apapun dilayani. Namun sudah ditalak 1. Terus ketika dia sudah selesai masa iddahnya, dia pulangkan baik-baik pada orang tua. Saya cuma geleng-geleng, Masya Allah. Ternyata selama ini istrinya yang biasa, kalau dia biasanya bawa minuman untuk saya waktu itu, dia ternyata istrinya yang buat minuman selama masa iddah di sini, masa menunggu. Ini baru saya lihat di sana loh, nggak pernah terjadi di Gunung Kidul. Ya, kalau di sini sudah ada kata cerai, langsung pulangkan saja kan pada orang tuaku kan? Iya kan? Iya. Ya, nggak boleh. Dalam masalah ini nggak boleh. Ya, kawan-kawan saya akan lebih perdalam lagi masalah cerai biar masalah cerai ini makin berkurang di Gunung Kidul. Di samping yang kemarin kita diskusikan atau dialog dengan Bu Bupati dan Pak Imawan. Ini tentang masalah bunuh diri. Ya, nanti ada pembahasan khusus untuk insya Allah setelah ini. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa menambah pertanyaan lagi. Insya Allah kita ketemu malam Kamis pekan depan, Dan kalau ingatkan untuk para takmir, kita ketemu lagi malam Senin PON. Ya, silahkan semuanya untuk hadir. Nanti ada bingkisan-bingkisan juga untuk takmir dan para jamaah yang hadir. Ya, ini kemauan kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها
وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصى.